enggak. Saya nggak bilang mau berantem, mau lawan dia, enggak. Itu teguran, ternyata kita belum. Itu pupuk, saudara. Sabar, ternyata kita sedang dibangun. Saya ulangi, berarti kesabaran adalah kunci keberhasilan. Setiap orang yang berhasil pasti mengakui bahwa tidak ada keberhasilan tanpa kesabaran. Amin. Kita tidak berhasil secara kebetulan. Kalau kita berhasil itu buah dari kesabaran kita. Tekun berdoa, tekun meminta. Amin. Jadi kesabaran itu kita harus pupuk. Kita tidak berhasil secara kebetulan. Maka kita akan belajar, ini udah mau habis waktunya, bahwa karena kesabaran begitu penting dan membawa makna dalam diri seseorang, kita mau belajar ada 2 poin yang bertalian dengan kesabaran. Pertama, mengapa kita harus sabar dalam segala hal? Tanda tanya. Amsal 14 ayat 29 catat. Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Oon. Oonnya dipelihara, bukan sabarnya. Ini firman. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar, besar pengertiannya. Luas. Tetapi siapa cepat marah, membesarkan kebodohan. Ini firman. Masih ada lagi. Amsal 15:18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Si pemarah emosi, makanya mesti buat termos es. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Amin ya. Jadi kesabaran adalah rahasia sukses dan jawaban segala doa. Karena sukses dan jawaban doa menuntut kesabaran. Kalau kita nggak sabar, apa yang kita minta dan doakan udah on the way. Tapi karena tidak ada kesabaran, kita stop, nggak nyampe apa yang kita minta. Sukses udah depan mata, nggak sabar. Padahal di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sabar, saya ulangi, orang yang namanya sabar belum tentu sabar. Yang ada emosian, gampang marah. Mari kita menjadi pemadam kebakaran, pemadam orang-orang yang marah. Itu adalah kesabaran. Kita belajar, itu sebabnya kenapa yang tadi kita sudah bahas, bahwa kesabaran ibarat tanaman. Harus dirawat, harus diberi pupuk, sehingga dapat tumbuh, subur, dan berbuah lebat. Karena kesabaran adalah kunci keberhasilan. Lanjut. Kesabaran mencegah kita melakukan berbagai kesalahan. Amin. Yang membawa kita ke dalam berbagai bencana. Itu sebabnya kalau kita nggak memiliki stok kesabaran, kalau kita nggak pelihara kesabaran itu, maka akan membawa kita ke dalam berbagai bencana. Ya. 2 Timotius 4, dikit lagi. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu, makanya buah roh adalah penguasaan diri. Dalam segala hal,
sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, kalau saudara kaya akan firman saudara, saudara sedang pelihara kesabaran, itu akan tumbuh berbuah. Jikalau kesabaran itu ibarat pakaian, kenakanlah itu pada diri kita. Yang rapi, yang bagus, nggak usah yang mahal. Orang kalau pakaian rapi nggak perlu bermerek. Kalau nggak rapi, mau dia merek jutaan juga, jutaan dolar, kagak bagus dipakainya. Itulah kesabaran. Jikalau kesabaran ibarat pakaian, kenakanlah pada diri sendiri. Mari kita baca Kolose 3:12. Harus ada ayatnya. Kolose 3:12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Ibarat barang berharga, kejarlah sampai dapat dan dapat kita miliki. Masa sih? 1 Timotius 6. Semua ada ayatnya. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi 1 Tim 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Wis, kita manusia Allah, saudara. Sorry, minum. Seru amat. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Apa itu, baca nanti di atasnya. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kelembutan di sini bukan kejarlah kasih, itu bukan. Kelembutan adalah karakter Yesus, yaitu firman. Itu poin 1. Mengapa kita harus sabar dalam segala hal. Kedua, terakhir nih. Masih ada 4 menit buat saya ya. Saya biasa lewat 48 saya sudah sharing. Kedua, seru banget jadi beruap itu mata. Kedua, bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki sifat sabar? Orang Sunda bilang kumaha. Bagaimana untuk memiliki sifat sabar? Kita harus memintakannya dari Allah. Dalam doa, karena sabar dan panjang sabar adalah sifat dan karakter Allah. Saya katakan tadi bukan berarti kita basara ora takara mayara bayaran peta banting-banting 7 kali, jungkir balik, langsung sabar. Gak ada ayatnya. Justru kita berbasara karena kita mau mendekat kepada Tuhan. Minta hikmat, mendapat pewahyuan. Tidak automatically sabar. Kuncinya, relakan hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua tahu di mana? Enggak tahu pasti. Efesus 5:18. Kita lihat, baca. Ini kuncinya dari semua apa yang kita renungkan tadi. Efesus 5:18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kita lihat 17-nya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, hai manusia Allah. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan agar kita penuh dengan Roh Kudus. Amin.
Haleluya. Nah, ini dia. Karena sabar dan panjang sabar adalah buah Roh Kudus. Galatia 5:22. Baru kita jumpa di Galatia 5:22. Tapi kita mesti tahu apa yang tadi. Karena itu adalah buah roh. Jadi jika kesabaran merupakan sifat dan karakter kita, kapan saja, di mana saja, so pasti sukses menanti kita. Pasti kalau di gereja aminnya gede banget. Amin, amin. Ya. Saya percaya, saya makan saudara apa yang saya catat ya. Karena ini pewahyuan hikmat Tuhan yang luar biasa. Jadi kita jangan langsung ke Galatia 5. Apa sampai, karena seperti tadi saya katakan bahwa kesabaran itu ibarat tanaman harus dirawat dan diberi pupuk sehingga tumbuh subur dan berbuah lebat. Diserang sana sini, dilempar sana sini, difitnah sana sini. Haleluya. Harus dipupuk. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk pelajaran kesabaran yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Karena Galatia 5:22 adalah buah roh. Sudahkah kami berbuah? Mari Roh Kudus, bawa kami Tuhan untuk kami boleh bertumbuh. Berikan kami pupuk, berikan kami air Roh Kudus agar kesabaran itu bisa bertumbuh subur dan menjadi buah-buah kebenaran. Karena kami adalah manusia-manusia Allah. Sesuai firman yang sudah dibacakan tadi. Memberkati terus MJC ini Tuhan. Kemanapun mereka Engkau utus. Mereka boleh berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Hikmat Tuhan, pewahyuan, marifat ada bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba kembalikan segala pujian, hormat, syukur, keagungan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. God bless you all. Thank you, Pastor Silvi. Thank you. Baik, luar biasa. Haleluya. Amin. Tuhan Terima luar biasa, kasih ya. Amin. Bu Silvi untuk firman Tuhan pada pagi hari ini tentang kesabaran. Dari semua uraiannya, gimana? Sudah koreksi diri? Apakah kita sudah sabar? Saya juga mengoreksi ya, bukan Masih karena proses, Bu. Belum Amin. sabar-sabar banget. Yes. Lagi dipupuk, lagi dipupuk. Nah, itu lebih tepat nih ya, bilangnya lagi dipupuk ya. Yes. Harus Amen. saudara ya. Ditanam sudah ya, dipupuk aja ya. Iya harus. Supaya Jangan bertumbuh. lupa. Ya. Ya, silakan Pak Andre. Ya, alright. Tes, bisa dengar suara saya? Halo? Bisa, Pak. Ya, Ya, mudah-mudahan suara saya dengar. ehonya gede banget Pak, ehonya gede banget. Ya, Oh. betul. Kurang. Ehonya kecilin Pak Andre. Tes 1 2 3. Masih kah? Ya, Udah Ya. kecil? Ya, oke. Ya. Ya, terima kasih Ya, udah. Silvi atas peneguhan ya. Bukannya kita semua di sini ya nggak tahu. Kita sudah tahu itu sabar. Tapi masalahnya itu adalah sabar itu adalah proses seumur hidup. amin. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau sabaran tadi kan disebutkan tadi sama Bu Silvi kan, manusia pilihan Allah. Wow. Kalau kita sabar jadi manusia pilihan Allah loh. Wah. Manusia Allah. Manusia Allah ya, kan dipilih, ya enggak? Jadi ada banyak orang manusia, tapi kita adalah manusia yang terpilih. Kesabaran itu penting. Kenapa? Karena kita semuanya tahu, bukan nggak tahu, tahu kalau kira-kira tidak ada tantangan, tidak ada problem, tidak ada masalah, kira-kira kita bisa belajar sabar nggak? Nggak bisa. Jadilah inilah pentingnya, perlunya kita ketekunan, kesabaran untuk kalau ada tantangan, ada problem, masalah, kita bisa melatih kesabaran ini day by day. Nah, inilah pentingnya kita perlu ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu ya, di Ibrani 10 tadi. Nah, di sini saya belajar bahwa ayat-ayat ini semua yang disampaikan oleh Bu Silvi ini jelas ya bahwa kesabaran bukanlah sesuatu yang instan, yang serta merta gitu loh, ya.
bahasa roh 7 kali, jungkir balik 7 kali tadi ya. Enggak bisa. Jadi bukan itu, tapi berkembang seumur hidup melalui apa? Enggak ada lain. Tantangan, ujian, dan ketekunan di dalam iman. Terima kasih Bu Silvi. Saya dikuatkan. Tuhan berkati. Semangat. Puji Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pak Andre. Betul. Kesabaran itu proses seumur hidup. Ibu Melana, silakan. Shalom, selamat pagi. Halo. Shalom Bu Melana. Selamat pagi. Saya ini kan suka ke puskesmas. Saya minta amlodipin. Nah, amlodipin itu kan untuk menurunkan darah tinggi. Lah, benar kata Bu Yudi tadi bilang, orang Manado, orang Batak, orang Ambon, ya itu darahnya tinggi. Karena memang benar suka makan RW. Nah, yang jadi pertanyaan, saya akuin, saya masih kurang kesabaran. Tapi pertanyaannya itu orang yang menyebabkan tidak kesabaran, dia pun kan tahu akan kesabaran. Tapi kenapa kok berlaku yang tidak pada tempatnya, gitu loh. Jadi menimbulkan kata Bu Selvi tadi emosi, harus bawa termos es untuk ditaruh di atas kepala. Esnya itu loh, bukan termosnya loh. Nah gitu. Nah itu proses harus belajar. Nah itu pertanyaan. Ngerti sih kesabaran kok iya ora pada tempatnya untuk bisa menimbulkan emosi. Terima kasih Bu Selvi, saya sampai minum amlodipin bahkan sampai 10 mili loh Bu Selvi. Makasih. Makanya Bu Melana jangan makan RW, makan RT saja. Emosinya hilang. Atau doe enak itu Berdoa, Bu. Biar banyak-banyak Bu. Kesabaran itu diproses, Bu. Melana. Semakin diproses, semakin kita akan menjadi lebih baik. Tadi ada Ibu Debbie, sudah buka kamera, sempat buka kamera. Apakah Bu Debbie mau bicara? Silakan, Bu. Iya, sis. Dalam Bu Debbie. Kesabaran ini betul-betul pekerjaan yang paling berat. Iya, saya juga masih tahap belajar yang namanya emosi, apalagi kalau saya dalam keadaan lagi ndak enak badan gitu kayak gitu. Kadang ada saja langsung emosinya naik. Cuman anak-anak saya biasanya, mama ini katanya mau lakukan buah roh, baru ndak dilakukan terus. Nggak dilakukan terus gitu. Jadi memang perlu kesabaran dan minta, kita nggak bisa memang usaha sendiri tanpa minta dari Tuhan ya. Ibu Selvi ya, minta hikmah, minta roh dari Tuhan, roh kesabaran itu. Karena kalau tanpa kita minta dari Tuhan untuk kita usaha sendiri, ya bukan 1 menit, 1 detik aja pasti ada lagi yang bikin dongkol, emosi lagi. Itu apalagi kayak saya kalau gantung handuk itu yang kadang saya marah dengan anak saya. Kalau gantung handuk ujungnya di bawah, ada lari ke kiri, saya marah. Biasa. Kenapa mama biar handuk diperhatikan? Ya iyalah, rapi-rapi kasih gantungan. Ya maklum kalau orang Ambon tuh begitu. Jadi pasti ada taslek sedikit marah. Tapi kadang saya punya adik bilang begini, ya biasa faktor ya enggak juga lah kalian yang bikin marah. Tapi kita belajar. Saya juga belajar Bu Selvi. Terima kasih atas kebenarannya untuk kita tambah lebih belajar lagi tentang kesabaran. Itu saja Ibu Lina, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Debbie. Ada Pak Johan Untung, silakan Pak Johan Untung. Yang penting itu kan
Jangan suka ribut, udah begitu aja. Ada apa-apa jangan, nggak usah ribut. Diam didoain saja. Ya Ibu Sylvia, makasih buat harus sabar. Kalau ada masalah, nggak usah ribut. Kata sama Tuhan saja, kita berdoa aja, kita menyelesaikan semua. Memang kalau namanya sabar itu gimana ya? Apa mau selalu sabar dalam susah sukarmu? Ya, Harus. Harga mati Pak Untung. ya harga mati itu harus sabar. Nah, hidup itu diproses dari kesabaran kita. Ya, jadi kalau ada apa-apa, udah nggak usah ribut. Ribut sama Tuhan aja deh. Jangan nggak usah ribut sama sesama kita, bikin sakit hati. Ya, minta Roh Kudus supaya Roh Kudus terus memberikan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Pada umumnya memang saya tidak suka ribut. Kalau ada masalah apapun, lebih baik saya diam. Saya datang kepada Tuhan. Kalau ada masalah dari orang-orang lain datang sama saya, datang menimpa kita, saya mau diam saja daripada saya ribut. Lebih baik diam itu emas, kata firman Tuhan. Yes. Ya, Tuhan berkati Ibu Lina. Ya, terima kasih Pak Johan Untung. Tapi banyak yang bilang kadang-kadang kita tidak boleh diam, Pak. Harus bicara untuk sebuah kebenaran. Jadi tapi Ya, harus bijak ya. nanti asam lambungnya kambuh. Kalau didiami, naik di asam lambung. Oh gitu. Ya, ada Ada lagi? itu banyak Saya boleh pengalaman. jawab, soalnya catatan saya sudah Ya, 3 orang boleh. ya. Boleh, Bu. Karena kalau kebanyakan ntar saya lupa. Pertama tentang RW, tentang handuk, dan nggak usah ribut. Di ketiga orang ini saya simak, yang RW dan handuk itu, tadi simak baik ya dari poin pertama, poin kedua, mengapa kita harus sabar, dan kedua, bagaimana caranya. Sebenarnya kalau kita simak itu, Ibu, untuk obat itu nggak usah berapa mil minumnya. Kan kuncinya yang di terakhir poin kedua, kita harus minta. Kita harus dipenuhi Roh Kudus, ya. Begitupun tentang handuk. Itu pupuk, Ibu. Kalau anak ngomel handuk aja pakai omong, itu pupuk, Ibu. Seperti yang tadi kita belajar. Karena kesabaran ibarat tanaman harus dirawat dan diberi pupuk. Iya, Untuk betul. Ibu Milana, pengusahaan diri, RW, saya juga makan tapi jangan 1 porsi. 1 porsi itu buat seminggu. Ya, jadi kenapa ini makanya saya bilang saya dulu karena saya mencatat ada 3 orang di sini, yang 2 orang tentang RW, 1 yang kedua handuk ya. Tentang RW ya kita harus ada penguasaan diri, itu sebabnya kita harus minta dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini tentang handuk itu pupuk, Ibu. Handuk aja dimasalahin dan itu setiap rumah tangga masalah itu. Kalau ibunya, kalau istri bersih ya, kalau jorok ya kagak. Ya kan? Iya, betul. Itu handuk masalah. Bisa membawa perceraian cuma gara-gara salah gantung baju, salah gantung handuk, ya kan ribut besar. Masalah kecil besar-besarin karena stok Roh Kudus sedikit. Nah, Pak Untung nggak usah ribut. Berarti dia sudah dipupuk, sedang bertumbuh, berbuah. Ada perbedaan kan? Betul nggak? Saya nggak bela Pak Untung. Tapi maaf ya Bu Melana dan tentang mari kita tetap dipenuhi Roh Kudus ya. Amin. Karena tadi saya rasanya sudah cukup untuk bekal kita ya. Bahkan terakhir kalau memang itu kesabaran ibarat apa, saya akan ulangi, jika kesabaran ibarat pakaian, kenakanlah pada diri sendiri ya. Kita sudah baca tadi itu ya. Dan ibarat barang berharga, kejarlah sampai dapat dan milikilah ya. Jadi seperti itu. Lanjut. 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 Siapa lagi? Oh ya, selamat bergabung Ibu Happy Daryono. Saya baru lihat namanya. Baru ya Bu, baru kali ini ya. Kemudian sudah ada beberapa yang sudah lama tidak bergabung nih. Ada Pak Edward, ada Pak Edward, Eliver, gitu. Ada Ibu Emi. Bu Emi sudah beberapa hari ini ada. Ada Pak Jo tuh Bu Lin. Oh, Pak Jo selalu ada. Makanya Pak Jo kemarin tuh ada nyambung tuh. Silakan. Pak Jo mau menanggapi Pak Jo, jangan di chat aja. Jadi ingat handuk basah Pak Jo. Waduh, ada urusan apa nih handuk basah dengan Pak Jo? Silakan Pastor.
Shalom pagi teman-teman. Shalom pagi Pak Yudo. Terima kasih Pastor Selvi buat pencerahan firman Tuhannya. Haleluya. Mohon izin berbicara. Boleh, boleh. Siap. Topik kesabaran itu memang topik yang menarik ya. Bisa dilihat tadi Bu Selvi memandang dari sudut pandang agama, terutama dalam kekristenan. Karena topik sabar dan kesabaran itu memang punya tempat yang cukup banyak dalam semua penjelasannya. Bahkan salah satu buah roh itu adalah kesabaran. Saya sih berterima kasih pada Bu Silvi, penjelasan secara pendekatan ayat dan sisi pandang secara rohani itu memang mengingatkan kita semua. Tadi Pak Johan Untung berkata bahwa ya yang penting jangan cari perkara lah, intinya kan gitu. Tapi kalau saya boleh memperlengkapi, Bu Silvi mohon izin, kesabaran itu juga bisa dilihat dari sisi ilmu kepribadian. Bahwa saya akan membacakan sedikit ya, memberi pemahaman sedikit tentang apa sih yang disebut dengan kesabaran, tapi dari sudut sisi pandangan dari ilmu kepribadian. Penjelasannya ada 4, Bu. Yang pertama, kesadaran adalah kemampuan menahan diri. Berarti ada kata-kata kemampuan, itu bahasa Inggrisnya the ability. Berarti ada sesuatu yang bisa dikerjakan yang membuat orang itu punya kemampuan menahan diri. Yang kedua, kemampuan menunggu, the ability to wait for. Berarti kesabaran itu juga perlu dilatih sebagai satu atlet ya, dia punya kemampuan mengangkat beban, misalkan saya sendiri seorang pemain bulu tangkis, saya berlatih, itu namanya melatih kemampuan. Jadi menunggu itu juga kemampuan kesabaran adalah kemampuan untuk nunggu. Dalam menunggu itu dia tidak boleh terburu-buru dan tenang. Penjelasan yang ketiga dari kesabaran adalah kemampuan menghadapi sebuah kesulitan. Ada orang yang tidak mampu pada waktu dia menghadapi kesulitan, biasanya suka terburu-buru, mudah putus asa, mudah menyerah. Tapi orang yang punya kekuatan kesabaran, itu kemampuan, the ability untuk menghadapi kesulitannya, facing the problemnya. Dan yang penjelasan yang terakhir, yang keempat dari sisi ilmu kepribadian adalah kesabaran adalah kemampuan untuk mengontrol emosi. Jadi kontrol negatif impuls. Semua kita itu punya negatif impuls, Bu Silvi mohon izin, bahwa orang itu boleh sudah jadi pendeta, sudah mulai diurapi Roh Kudus sekalipun, sudah berglosolali, tetap dalam dirinya ada yang namanya negatif impuls. Dorongan itu berbuat negatif. Siapa yang tidak kenal Raja Daud yang disebut dengan biji mata Allah? Wah, itu nggak bisa di-comparison lagi dengan siapapun. Tapi Daud pun dalam satu masa, di masa bodohnya dia, janganlah kamu menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Dan di titik itulah Daud lemah, kemampuan kontrol emosinya nggak ada, dia lihat Batsheba yang mandi, Batsheba mandi itu ya tidak salah, dia mau mandi. Daud melihat Batsheba mandi pun ya tidak salah, karena memang mata sempat melihat. Kata seorang ustadz, dilihat salah nggak, dilihat barang bagus kan gitu. Nah akhirnya Daud menuruti kemampuannya, negatif impulsnya itu, sehingga kemampuan kontrol emosinya nggak ada. Maka dia jatuh dalam perzinahan itu. Nah dari penjelasan ini dari sisi ilmu kepribadian, maka memperlengkapi dari penjelasannya Bu Silvi bahwa dua sisi rohani dan jasmani ini memang harus bekerja sama. Jadi orang berkata dia bisa menunjukkan kemampuannya dalam hal itu diri, menghadapi kesulitan dan kontrol emosinya, maka orang itu disebut lemah. Kedua, kesannya adalah dari beberapa ilmu kepribadian,
memang ada orang-orang yang sudah punya modal untuk jadi punya kekuatan kesabaran. Dan beberapa kepribadian memang kurang menjadi titik kritis. Sehingga kalau dia dihadapkan pada kesabaran itu, yang punya modal kuat, ya dia akan tidak terlalu memforsir. Tapi kalau yang tidak punya kekuatan atau menjadi titik kritisnya, yang biasanya kepribadian seperti itu lebih baik berjuangnya untuk mendapatkan kesabarannya. Nah, beberapa rekan ini kebetulan saya mampu melihatnya seperti Ibu sendiri. Kalau Bu Silvi diminta untuk memforsir, karena memang Bu Silvi ini orangnya apa ya, cepat, reaktifnya tinggi, tapi diminta juga jadi sabar, ya itu memang harus diupayakan, kemampuannya harus lebih banyak. Bu Melana itu juga sama, kemampuan untuk mengendalikan kesabarannya memang harus dilatih lebih banyak. Tetapi rekan-rekan seperti Ibu Rosye, Ibu Linawati, kekuatan kesabarannya memang punya kemampuan lebih tinggi. Jadi nggak apa untuk belajar jadi sabar, misalkan menanggung penderitaannya, menghadapi kesulitan. Bu Linawati sama Bu ini mempunyai kemampuan atau dibanding. Wow, keren ini kalau Pastor Silvi bisa mengajar kesabaran, ini berarti sesuatu sudah diupayakan dengan begitu baik oleh Pastor Silvi. Karena Alkitab mengatakan sebelum disampaikan, Alkitab itu kan pedang bermata dua. Sebelum Suaranya disampaikan putus-putus, Pak Jo. orang lain, Putus-putus. Suara Pak Jo sendiri loh. putus-putus. Iya Bu, mungkin sinyal saya itu jadi belajar sabar nunggu sinyalnya kembali, Bu Lina. Itu saja sih penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Silvi. Ya, semangat Pak Jo. Begitu kalimat yang terakhir sinyalnya bagus banget. Iya, gede banget. Aku malah pikir signalku sampai HP tak balik-balik. Ini mana signalnya? Ternyata Pak Jo punya signal. Iya, saya sampai matiin kamera juga, Bu Devi. Iya, kamera saya kasih naik ke atas. Ada Bu Mekcan, Bu Megi. Ya, Bu Mekcan. Apa kabar Bu Mekcan? Ayi kangen banget sama Bu Mekcan nih. Kapan kita bisa onsite Bu Mekcan? Ayo Bu Mekcan. Nah, Bu Mekcan ini juga contoh bagaimana kita harus banyak belajar, punya kekuatan kesabaran. Karena beliau juga punya modalnya untuk itu. Kita juga mendengar orang-orang yang punya kekuatan kesabaran ini. Mekcan mah sabar banget, Pak. Ayo Bu Mekcan, silakan. Shalom. Shalom. Makan durian aja sabar dia. Bu Yuti. Jadi mengingatkan durian nih. Oke. Teman-teman, terima kasih buat hari ini. Bu Lina, siapa suruh nggak datang onsite kalau kangen gitu kan? Iya, betul. Betul. Ibu Mekcan. Haleluya, lanjut. Ya, terima kasih Bu Silvi buat firman Tuhan hari ini. Satu tema yang membuat kita melihat diri sendiri gitu ya. Melihat diri kita apakah kita sudah sabar atau belum. Saya setuju dengan apa kata Pak Jo bahwa belajar sabar itu kan banyak perspektif yang kita harus lihat. Salah satunya adalah ilmu keagamaan firman Tuhan gitu ya. Tadi Bu Silvi sudah memberikan beberapa tips. Tapi kalau dari pemahaman saya ada tambahannya saja ya, mungkin tambahan ya, melengkapi. Jadi firman Tuhan itu satu topik harus kita lengkapi dari sudut pandang kita yang berbeda mungkin ya. Saya menambahkan saja dari khotbah ini adalah kesabaran itu kan salah satu karakter ya. Dan
sesuai dengan pelajaran-pelajaran kita yang lalu, karakter itu adalah hasil bentukan dari pengalaman kita masa lalu. Seseorang yang dibentuk dengan tidak sabar, pola asuh yang tidak sabar, otomatis itu akan mempengaruhi orang itu. Misalnya kita masih anak-anak, kita punya orang tua yang membentuk kita benar-benar dengan cara mengajar kita adalah tidak sabar atau marah-marah dan lain sebagainya. Otomatis kita itu mendengar itu tiap hari, dan istilah orang tertransfer lah dalam hidup kita ya. Seperti itu, karakter itu tertransfer. Itu sebabnya karakter kita saat ini adalah hasil kontribusi. Salah satu karakter kita hari ini, kenapa kita jadi orang pemarah, tidak sabaran dan lain sebagainya, adalah hasil kontribusi dari pola asuh masa lalu, seperti yang mungkin sering kita dengarkan gitu ya. Hasil dari bentukan pola asuh, DNA kita atau pergaulan kita di masyarakat, pertemanan kita, sehingga terbentuklah karakter kita saat ini. Jadi bicara tentang kesabaran tadi, Pak Jo sudah menambahkan poin-poin penting berkaitan dengan sabaran, dan di khotbah kemarin hari Minggu pun sudah sangat jelas ya. Bapak Ibu yang hadir pasti diberkati sekali dengan pemaparan salah satu poin yang dibahas adalah tentang kesabaran. Tapi saya hanya menambahkan saja. Jadi menurut saya salah satu cara supaya memang kesabaran itu terbentuk dalam diri kita adalah, pertama kita harus lihat masa lalu kita ya. Kita berdamailah dengan masa lalu kita. Kalau kita punya pola asuh yang salah, kita tahu persis kok. Saya masih segar dalam ingatan saya, pola asuh yang ditanamkan kepada saya itu masih segar dalam ingatan saya, dan saya tahu bahwa itulah yang membentuk saya. Kalau ada pola asuh yang saya tahu membentuk kepribadian yang jelek terhadap saya segera berdamai dengan Tuhan. Saya dengan Tuhan, dengan orang tua saya sekalipun sudah tidak ada, dengan diri sendiri, memaafkan mereka, mengampuni, dan saya katakan, Tuhan, saya kecewa, saya sakit hati dengan misalnya pengalaman saya masa lalu yang saya terima, tapi saya memaafkan mereka, saya mengampuni gitu. Jadi itu cara kita berdamai. Kemudian ada ilmu-ilmu yang memang yang kita harus tahu bagaimana kita harus memiliki kesabaran, tips-tips apa yang harus kita pelajari dalam diri situ supaya kita kesabaran kita bisa terbentuk, dan sudah pasti kita minta kekuatan Roh Kudus ya untuk bisa menolong kita untuk bisa sabar, karena kekuatan kita itu terbatas, tapi kekuatan Tuhan itu akan memampukan kita. Jadi ada banyak sisi ya yang bisa kita padukan untuk akhirnya kita bisa mempraktekkan yang namanya kesabaran. Mungkin itu tambahan dari saya, hanya melengkapi saja. Mohon maaf. Terima kasih Bu Silvi untuk hari ini. Terima kasih Bu Megi, tambah pendidikan. Saya boleh ngomong ya? Boleh, Oke. Jadi sesuai khotbah saya itu pewahyuan hikmat dari Tuhan, dan saya mau kasih tahu bahwa karakter itu apa yang Pak Jo katakan nggak salah, tapi karakter itu hanya Tuhan yang bisa, bukan ilmu, saudara. Karena ini pembekalan kita untuk bagaimana kita melayani orang yang nggak sekolah melalui karakter kita, yaitu tadi kita harus penuh Roh Kudus, ya. Itu poin. Nggak salah ilmu itu, aduh kita belajar itu luar biasa, kita penting. Tapi pelajaran pagi hari ini itu kita butuh banget, karena nggak ada ilmu yang bisa membentuk karakter kita, nggak ada. Hanya Roh Kudus yang mengubah orang jahat jadi baik, hati batu jadi lembut. Itu karakter, ya. Nggak ada ilmu sehebat apapun yang bisa merubah karakter orang, hanya Dia. Itu saja. Thank you buat masukan-masukannya, semangat. Terima kasih Bu Silvi, terima kasih Pak Jo dan juga Bu Megi yang sudah memperkaya kita pada pagi hari ini tentang kesabaran. Pagi Bu Lina. Ya, silakan Ibu Tan. Ya, saya hanya membagi pengalaman ya. Saya itu dulu waktu masih muda itu sangat tidak sabaran dalam menunggu sesuatu, dalam menghadapi sesuatu.
Apalagi saya benar disalahkan. Wah, itu saya ngamuk itu. Kalau waktu masih muda ya. Kalau saya udah benar disalahkan, saya tuh nggak terima gitu. Apaan nggak mau saya gitu. Tapi berjalannya waktu, umur bertambah gitu. Terus nggak bisa selesai gitu. Ternyata dengan kita menyatakan diri kita benar atau apa gitu. Kadang saya masih kesel juga gitu. Tapi berjalannya waktu, umur bertambah, belajar firman, terus kita terus dipupuk, kata Bu Silvi itu dipupuk, kita pupuk. Akhirnya saya lihat orang sabar tuh, aduh saya gimana ya bisa sabar gitu, saya pengen banget sabar gitu. Terus saya berdoa, Tuhan beri saya kesabaran. Ternyata Tuhan nggak kasih saya kesabaran, dikasihnya tantangan. Akhirnya berjalan waktu, jadi salah satunya saya mempunyai tekad sendiri gitu, pikiran saya gini, Tuhan kasih hikmat. Saya diam gitu. Ketika menghadapi sesuatu, saya diam. Saya nggak mau marah, nggak mau nanggepin, nggak mau apa. Saya diam. Di dalam hati saya berdoa terus, saya diam, terus diam. Setiap kali ada pemicu kemarahan, saya diam. Setiap kali pemicu kemarahan, saya diam. Saya latih terus begitu. Tapi puji Tuhan, itu benar kata Bu Silvi, dipupuk gitu dengan kuasa Roh Kudus, dengan firman, dengan berdoa. Ya udah misalnya sekarang ya udah tua lah ya, ngapain marah-marah gitu. Jadi ada apapun ya udah santai aja, ngapain juga nggak penting gitu kan. Jadi itu kesabaran memang perlu dipupuk, perlu dilatih gitu. Jadi ya udah, jadi ada apa-apa ya udahlah gitu, nggak apa-apa, nanti juga selesai gitu. Jadi nggak terpicu lagi, nggak terpancing lagi, karena Roh itu udah sangat besar di dalam diri kita gitu. Jadi dia yang menguasai kita gitu. Menahan diri itu penting gitu, sangat menahan diri awal-awal gitu. Tetapi kalau udah biasa, kita biasakan menahan, itu akan menjadi karakter gitu, menjadi kebiasaan, ya udah gitu, nggak apa-apa gitu, kesabarannya itu bisa gitu. Jadi memang harus dilatih, benar kata Bu Silvi itu gitu. Dan tuh anak-anak saya tuh sekarang manggil saya, aduh ini Bu Pendeta gitu, saya jadi malu. Dipanggilnya Bu Pendeta sudah. Iya gitu aja sih pengalaman saya sih ya gitu. Jadi ya memang sangat-sangat ini ya, kalau kita umbar emosi terus itu nggak akan bisa sabar. Tetap seperti itu, nanti kebiasaan marah, dikit-dikit marah, tersinggung segala macam. Tapi biasa kita kuasai diri saja, diam, dengarkan dulu, simak dulu apa ini Tuhan mau bicara apa gitu. Dengar suara Roh Kudus dulu gitu. Nah, itu akan menjadi satu kebiasaan kita juga untuk diam, menahan diri, tidak marah gitu juga sih. Bagaimana cara kita melakukannya aja gitu. Biasa kita marah-marah ya marah-marah, kalau enggak ya enggak gitu aja sih. Ya, Bu Sipin, terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Ya, terima kasih Ibu Tan. Memang Ibu Tan sekarang kelihatannya sabar banget. Beberapa kali ketemu. Bu Novi Erna. Ya, ada lagi. Ya, Bu Novi Erna serius tuh. Ayo Bu. Silakan Bu Novi. Sama sih semua apa lama ya. Kalau aku, cucu aku kalau bilang dia suka, biasa kan anak-anak suka ngamuk gitu kan, kalau mau apa-apa suka. Jadi kita mau aja sabar. Yalah. Ini sabar dadanya. Belajar sabar ya. Jadi dibilang sabar ya, iya sabar. Dia gitu-gitu. Jadi kita juga sebenarnya belajar dari anak-anak ya sebenarnya. Nah, mengenai kesabaran ini ya kita belajar. Kita setiap hari harus minta tuntunan Roh Kudus terutama ya. Karena kita tahu tanpa tuntunan Roh Kudus, karena kita hilang kesabaran gitu ya. Kita hilang kesabaran. Jadi kita udah belajar hari ini dengan firman yang dikasih Bu Silvi ini. Buat aku ya belajar dari satu firman yang tadi saya dapat itu, kiranya kita semua juga bisa belajar dengan kesabaran. Karena itu ya di samping kita harus sabar, kita harus minta Roh Kudus tuntun kita supaya kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu aja sih. Yang lain udah tadi itu udah sama semua. Terima kasih firman-Nya Bu Silvi. Semangat Bu Mantap. Novi. Semangat. Thank you Bu Novi. Ya, terima kasih Bu Novi. Emang berat. Tuh.
Ya, ada lagi kah? Bu Yudi. Bu Yudi? Bu Yudi sempat bersuara sudah. Ah, Ayo Sis Yudi. enggak, betul tuh kalau sabar itu proses dan susah. Cuman tiba-tiba ada yang barusan saya itu terbayangkan gitu ya. Bagaimana anak-anak muda itu, Bu Silvi ya, dia mau sabar gitu saat dia berdemo. Bukan berpolitik saya bicara. Saya terbayang yang katanya mereka tadinya mendapat uang sekolah gratis. Uang sekolah gratis karena pemotongan anggaran. Saya nggak tahu apakah mereka nanti berhenti kuliah atau bagaimana gitu. Di mana salah satu pihak mungkin mereka dapat uang sekolah gratis, di mana salah satu pihak mereka bekerja untuk mencari uang, mungkin mengirim orang tuanya di kampung gitu. Nah, kalau mereka itu berdemo sebenarnya bukan nggak sabar ya. Udah nggak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat. Bagaimana nih Bu Silvi? Masalah hal-hal kesabaran memanage emosional, kalau saya masih orang di bawah 40 tahun, saya kagum Bu Silvi. Tapi kalau di atas 50 tahun sabar ya, kalau bisa, kalau kata orang Islam hukumnya wajib lah gitu Bu Silvi. Terima kasih Bu Silvi semuanya. Iya. Jadi jawabannya adalah kembali lagi ke kita di rumah bagaimana kita mendidik anak ya. Kalau soal dunia itu memang mengerikan sih ya, nggak ada yang enak ya. Banyak masalah tentang apalagi tentang presiden baru lah yang susunan baru lah itu aduh saya nggak pernah mau melihat ke situ saudara. Saya mau mata saya tertuju kepada Tuhan saja. Jadi pertanyaan Bu Yudi ini jangan tanya saya Bu, tanya ke yang berilmu. Saya cuma ngomong bagaimana kita bisa berubah karakter ya dasarnya kita seperti Ibu Tan bilang hanya mengandalkan Roh Kudus bukan ilmu pengetahuan tingkat dewa ya karena ilmu setinggi apapun bahkan yang bikin ilmu itu belum tentu karakternya benar belum tentu sabar ya kan saya katakan orang namanya sabar banyak sekali tapi pasti nggak sabar gitulah ya itu pun saya apa yang saya sampaikan pagi ini saya minta banget kepada Tuhan karena kita semua dalam perjuangan untuk sabar. Jadi saya percaya hikmat pewahyuan pagi hari ini kalau saudara terima puji Tuhan, kalau enggak ya biarlah Tuhan saudara minta sendiri kepada Tuhan ya. Karena itu yang saya dapatkan pagi hari ini saya percaya bisa menjadi berkat. Amin. Gitu aja Bu Yudi. Semangat. Amin. Semangat, amin. Sepertinya Bu Rosya. Oh, Bu Yudi mau bahas dulu? Enggak. Oh, Udah oke. sudah. Jadinya juga super pusing Bu mengurus dunia Bu. Urus orang mau urus orang rohani aja susah, urus pendeta lebih susah, apalagi mengurus dunia. Susah loh urus pendeta, karena saya tergabung di PGPI, Persatuan Pendeta-Pendeta Sedunia, saudara. Karismatik lagi. Susah, saudara. Lebih baik ajar sekolah minggu daripada ajar pendeta. Sok pintar, sok tahu. Biarin biar ada yang dengar karena emang benar, kata ketua. Ya, ada Oma Rosya. Yang terakhir ya Oma Rosya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom semuanya. Shalom, Mami Rosya. Dengan firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengungkit masalah kesabaran. Saya mau bersaksi sedikit. Saya dulu juga orangnya suka tersinggung. Mudah tersinggung. Kalau orang Manado tuh, kalau lewat terus orang atau Manado bilang haga-haga, saya lihat atau kenapa haga-haga. Cuma untung orang itu diam dan saya juga berpikir begini, aduh untung aja dia nggak bilang kenapa kita dari lihat pangana atau kenapa saya lihat loh gitu toh. Gara-gara makan anjing itu Oma. Aduh saya juga sadar diri kan jadi saya bilang aduh Tuhan ampuni saya berpikiran negatif sama orang mungkin dia lihat ke orang lain tapi kebetulan saya yang lewat. Nah saya juga sering diajarin sama orang tua kalau kan kadang-kala kalau kita berbuat salah ada tante atau om yang suka tegur kita. Jadi saya kan suka baklak ya kalau Manado bilang baklak ngadu-ngadu. Aduh mami dimarahin sama ini. Tapi mami saya bukan bilang apa, mami saya hanya jawab begini. Kenapa sampai ditegur atau kenapa sampai dimarahin? Tentu berbuat salah kan? Oh iya,
saya bilang, oh iya. Jadi disitulah, jadi kita belajar untuk disiplin dan kami bisa menghargai satu dengan yang lain. Karena kadangkala juga ujian cobaan itu datang dari keluarga. Kadangkala kita bicara apa mudah tersinggung atau apa. Tapi saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan bentuklah saya menjadi pribadi saya yang seutuhnya. Supaya saya tidak terpengaruh dengan omongan-omongan negatif dari keluarga atau dari siapapun. Karena semua itu hanya membuat hati saya pilu atau saya kecewa, saya tidak mau. Jadi saya selalu hanya minta sama Tuhan, biar Tuhan selalu berikan kesabaran sama saya dan pengertian. Supaya saya bisa menghadapi semua itu dengan hati dan pikiran yang tulus. Karena kalau kita punya akar pahit atau punya kepahitan dalam kehidupan kita, itu kan hanya menimbulkan kekecewaan dan sakit. Itu yang bikin kita sakit. Karena hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Jadi kalau kita mengampuni atau memaafkan sesama dengan hati yang tulus, pasti Tuhan juga akan dengar doa-doa kita. Itulah selalu permintaan saya sama Tuhan. Jadi kita harus positive thinking, jangan kita negative thinking. Itu aja, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin. Iya, kalau aku Ibu Lina mungkin karena betul itu kayak Ibu siapa tadi bilang dari orang tua ya, karena saya memang dididik keras, karena papi saya kan angkatan ABRI gitu, jadi baru saya anak yang paling tua. Ya adik-adik saya Mas sabar semua. Iya. Biar saya bilang apa semua diam, enggak bilang iya Kak. Kok saya yang itu, kadang saya pikir ya iya memang benar, karena memang betul kedisiplinan itu saya dididik dengan orang tua saya dalam kekerasan. Itu. Makanya anak saya yang laki-laki bilang, ini mama pasti ikuti oma, otoriter. Anak saya otoriter. Iya, dia bilang, mama ini pasti oma yang didik mama tuh otoriter. Saya lagi ini, iya otoriter akhir kan bagus, jadinya bagus. Coba kalau mama kasih dia. Iya ma, tapi itu zaman mama bukan zaman kita. Iya aku sadar lagi. Oh iya ya. Jadi benar. Itu ada faktor dari keluarga. Karena memang saya dididik agak keras ya. Sangat-sangat keras. Gitu. Saya mulai terbentuk pada saat saya kenal Tuhan. Mulai di situ saya belajar memang berat sekali itu. Banyak hal, kesabaran. Peningnya tidak bisa, maunya selesai. Ini hari kalau bisa selesai ini hari tidak pernah mau tunda besok. Adik saya lagi di sini dia lembut-lembut. Makan malam piringnya disimpan besok baru cuci. Aku mah enggak bisa gitu. Mau tengah malam cuci piring. Dia tidak, Kak, sudah malam jangan pegang air. Jangan malam sudah pegang air nanti ini. Enggak cuci piring. Biar suaminya suruh cuci piring. Saya bilang kita diajar orang tua, piring kotor tidak bisa simpan. Masa orang mau makan baru cuci piring itu. Jadi saya ajar begitu. Dan anak-anaknya semua saya bilang, jam makan, tidak ada makan, kunci lemari makan. Harus makan. Jadi mereka akhirnya mulai disiplin. Iya, karena saya dididik orang tua begitu. Jam makan itu harus duduk di meja makan. Dan di meja makan tidak ada bercerita. Siapa tidak makan, di luar jam makan, kunci lemari makan. Jadi tunggu malam makan, jam makan baru makan. Jadi mereka mulai disiplin. Selama saya di sini cuma banyak yang tidak terima. Keponakan saya semua tidak terima. Ini mami, oma punya didikan. Itu pengaruh sekali ya. Terima kasih Bu Selvi, menjadi pelajaran lagi buat saya. Akan berusaha. Ya, terima kasih. Bersama Roh Kudus ya Bu, kita nggak mampu. Ya benar Bu, benar. Terima kasih. Iya benar, nggak mampu betul. Iya Bu. Ya, betul Bu. Terima kasih Ibu Silvi dan kita semua. Betul ya, kesabaran itu, Bu Silvi tadi bilang kesabaran adalah kunci keberhasilan
Dan supaya kita bisa memiliki sifat sabar, kita harus minta kepada Allah. Dan di dalam pengetahuan dikatakan bahwa kesabaran itu adalah kemampuan kita untuk menahan diri, untuk menunggu, sabar ya, menunggu segala sesuatu. Terus kita harus punya kemampuan untuk menghadapi kesulitan, harus sabar. Dan mengontrol emosi kita. Rasanya secara ini kita sudah lengkap. Bagaimana? Karena ini sudah pukul 6.31, Bu Eri. Saya tambahkan sedikit, Bu Lina. Sebentar saya tambahkan sedikit ya, Bu Lina. Thank you Kakak Silvi untuk luar biasa ini ya. Memang inilah api. Tuhan luar biasa saya. Aku nggak Amin, lupa. amin, amin. Betul. Kenapa kesabaran disebut buah roh, bukan hasil dari proses kita sendiri ya? Ya, nempel sama Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 5 ya. Yesus pokok anggur dan kita carang-carangnya, nempel sama sumber daripada kesabaran itu, maka menghasilkan yang namanya buah dari Roh Kudus itu sendiri yang tercermin di dalam kehidupan kita. Jadi itu karya Tuhan di dalam kita yang mengalir di dalam kehidupan kita ya. Itu karya daripada Tuhan, yaitu karya Roh Kudus. Makanya disebut buah roh, bukan buah daging. Ya, saya setuju sekali kalau memang Alkitab mengatakan banyak kata sabar. Ya, Pak Johan juga tadi bilang sabar diam. Sabar itu bukan saja diam ya, tapi bukan menunggu dengan diam, tapi menunggu dengan iman. Ya, dan kita percaya bahwa kesabaran kita ini akan menghasilkan satu berkat yang luar biasa yang Tuhan tentukan. Ya, tentunya kesabaran itu tidak melulu hanya apa yang Roh Kudus manifestasikan di dalam hidup kita. Namun juga satu proses. Saya setuju juga bahwa memang di dalam kehidupan kita ini di dalam satu proses ya. Jadi seseorang itu harus berusaha untuk memahami diri sendiri ya. Ini masuk ke dalam ilmu kepribadian ya. Berusaha untuk memahami diri sendiri dan cara terbaik untuk menghadapi berbagai situasi. Bagaimana kita bisa memanage namanya kesabaran. Ya, saya setuju kalau Pak Jo bilang saya pasti orang nggak sabar. Saya mirip sama kakak Rohani saya, Pastor Silvi. Tapi meletupnya itu karena memang Roh Kudus ya. Kalau kami korban, kami nggak bisa lemah lembut ya. Kami itu udah terdidik. Nah, itu juga memang didikan ya, saudara. Memang Roh Kudus bekerja dalam diri kami. Kami diurapi. Pastor Silvi ya kakak Rohani saya diurapi. Saya diurapi Roh Kudus. Terbentuklah dengan guru rohani kami, pendeta kami yang sudah sekian puluh tahun mendidik kerohanian kami. Jadi kami itu orang yang memang tidak lembut-lembut, tapi bicara itu tajam. Ya, itu memang Powerful. itu dikatakan tadi. Yes, powerful. Dari Roh Kudus, tapi terbentuk di dalam satu kepribadian siapa yang mengasah kita, siapa yang mengajar kita. Ini masuk ke dalam ilmu kepribadian dan bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita bisa memahami siapa kita gitu ya. Jadi ini ilmunya sebenarnya tidak bisa cuma satu arah, tapi Roh Kudus mengurapi, kita merespon. Nah, respon kita ini tentukan masa lalu. Mungkin tadi Ibu Debbie Hanusa katakan dididik dengan militer, cara keras karena papa itu dari ABRI. Ya, mungkin juga ada yang dididik dengan cara yang memang lembut, mamanya ngomongnya halus, jadi akhirnya tuh anaknya juga halus. Ya mungkin kita dulu orang tua kita juga keras, makanya terbentuklah seperti ini. Saya percaya, ingat buah roh itu ya, buah ROH-nya huruf besar. Kita nggak bisa mampu untuk melakukannya tanpa menempel sama Roh Kudus, tanpa kepenuhan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan, terima kasih semua teman-teman. Thank you, Pastor Silvi. God bless. Amin. Ya, terima kasih Bu Eri. Dan buat kita semua, sudah pukul 6.35, kita akan tutup, boleh ya? Kita tutup. Terima kasih untuk Ibu Silvi, untuk Pak Jo dan Bu Megi yang menjadi narasumber pagi ini. Akhirnya bertiga, luar biasa. Dan juga untuk sharing kita semua bersama, bahwa sabar itu memang harus dipupuk. Bukan kapan selesainya, nanti kalau kita sudah selesai dengan kehidupan kita. Itu ya. Jadi dipupuk terus. Kalau kita berdoa minta kesabaran, jangan khawatir. Tuhan kasih dengan caranya begitu banyak di dalam hidup kita, mengajar kita.
Dan terima kasih juga untuk kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya mencatat ada 58 partisipan yang bergabung. Dan pada pagi ini kita akan tutup, boleh minta Ibu Eri yang pimpin dalam doa Ya. penutup dan doa Bapa kami. Nanti Ibu